wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Tafsirnya mengabdi, mengenal kepada aku. Jadi tujuan kita dihidupkan di sini adalah mengabdi kepada Allah untuk mencapai makrifat atau mengenal Allah. Mengenal Allah itu tujuannya untuk takwa kepada Allah. Takwa itu tujuannya untuk mendapat surga di dunia dan di akhirat. Selesai. Kemudian untuk mencapai yang demikian, pertama mengenal diri, yang kedua memperlakukan diri sebagaimana hamba, yaitu beribadah. Hasilnya akan mendapat makrifat dan akan mendapat takwa dan akan mendapat surga. Itu adalah jalan hanya satu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut jalannya Rasulullah SAW dan ulama serta sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau. Kemudian tidak ada jalan untuk yang itu lagi kecuali kita belajar. Tanpa belajar tidak bisa. Belajar kepada seorang guru yang menguasai ilmu itu. Guru ini pula dia menguasai ilmu itu dan dapat izin dari gurunya untuk mengajarkan ilmu itu. Dan gurunya ini dapat izin lagi guru yang di atasnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ilmunya, kalau pembicaraannya itu tidak ada hubungan sampai ke Rasulullah, putus di setengah jalan, maka itu disebutkan sesat. Contoh adalah kendaraan mobil. Kalau surat menyuratnya tidak lengkap, maka kita yang ikut di dalam mobil itu ada mempunyai rasa besar. Tatkala ada razia, maka ditahan. Jadi kendaraannya ditahan di polisi, orangnya yang di situ terpaksa pulang ke rumah jalan kaki. Jadi harus orang-orang yang menjadi pemimpin masalah agama, terutama masalah ma'rifat kepada Allah, yaitu mengenal diri ini, harus orangnya menguasai ilmu agama betul-betul yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dapat izin dari syekh yang di atasnya. Kalau tidak, mohon melimpah daripada mobil itu ke mobil yang dijamin selamat. Adapun contoh kita untuk yang demikian keseluruhan hanya satu, Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Rasulullah SAW umpamanya salat. Beliau salat itu mengatakan adalah khusyuk dan beliau melaksanakan khusyuk karena perintah Allah supaya salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu beruntung. Tandanya nomor satu khusyuk di dalam salat. Khusyuknya Rasulullah dalam salat, coba kita belajar kepada guru. Guru itu belajar dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'in. Tabi'in ini belajar prakteknya dengan sahabat. Sahabat itu mempraktikkan apa yang dipraktikkan Rasulullah. Jadi sholat itu tidak bisa dilajarkan dengan mendengar-dengar begitu aja. Harus belajar praktiknya dengan orang yang sudah selesai belajar praktik. Bukan teorinya aja, bukan. Cara Rasulullah mengangkat tangan gimana?
Cara Rasulullah meletakkan tangan di mana? Gimana? Cara Rasulullah meletakkan dua kaki waktu berdiri, waktu sujud gimana? Itu cara mata Rasulullah, letaknya kemana tujuhnya? Itu cara bacaan Rasulullah gimana? Hati Rasulullah gimana? Itu harus dikuasai. Misal contoh sholat. Nah, sekedar kita mencontoh sholat sebagaimana Rasulullah yang diajarkan beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholat lihat sebagaimana saya. Tentu yang dilihat itu yang zahirnya dulu. Kalau yang zahirnya sholatnya udah lain, pakaiannya bukan seperti pakaian Rasulullah waktu sholat, mengangkat tangannya bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, rukuk i'tidal bukan seperti Rasulullah, bacaannya bukan seperti Rasulullah, udah nggak bisa dia mengenal diri. Otomatis dia tidak bisa mengenal Allah. Otomatis dia tidak bisa mengajar orang lain untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Otomatis tidak bisa mencapai takwa kepada Allah. Otomatis hidupnya sengsara. Kalau terjadi orang yang tidak mengikut Rasulullah hidupnya bahagia, maka itu tidak ada lain dari istidraj, lanjuran semata-mata. Itu yang disebut di ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami berikan apa aja terhadap mereka. Kesehatan diberi, harta diberi, kekuasaan diberi, kemuliaan diberi, dan semuanya diberi. Tapi hawas. Tatkala habis umurnya, dia langsung mendapat jahanam. Dunianya hanya di surga. Tapi kalau orang soleh, Rasulullah contohnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-amthal wal-amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Orang soleh, terutama Rasulullah, tanda kesolehannya adalah musibah dan bala, penyakit dan pikiran yang berat-berat. Itu saling sehari tambah barat, tambah banyak, tambah macam-macam. Dirinya sakit, mertuanya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, kentongnya juga sakit. Itu tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak bebannya itu. Itu tandanya orang soleh. Kalau tandanya orang dilanjur, dia sehat, segar bugar, istrinya juga, anaknya juga, keluarga juga, hartanya tambah terus, nggak ada apa, dilanjur. Seperti itu apa, kerbau atau sapi itu diberi makanan, diberi suntikan macam, akhirnya disembelih jadi kurban. Mau begitu? Tentu jawabannya no. Jadi jangan berbahagia, berbangga orang yang sehat, karena banyak kesehatan itu yang menjadikan lanjuran. Dan jangan bersedih orang yang sakit, karena di sakit situlah dekatnya kepada Allah. Manusia berbicara seenaknya karena dia belum sakit. Coba kalau terkata dia sakit, gimana? Apa sanggup bicara begitu? Tatkala pulusnya udah habis, badannya sakit, istrinya sakit, mertuanya sakit, ibunya sakit, bapaknya sakit, anaknya sakit. Di sini ketahuan apakah dia hamba Allah ataukah dia hamba nafsu. Marah enggak? Sabar enggak? Ridho enggak? Nah di sini. Jadi kalau orang itu ibadah dapat bala musibah, orang yang tidak ada ibadah itu masya Allah meningkat keduniaannya. Kadang-kadang akhiratnya juga meningkat pada lahirnya. Tapi hakikatnya ibadah yang begitu meningkat itu dasarnya bukan ikhlas karena Allah. Dia tertipu dengan tipuan yang berjuta-juta tipuan di dalam ibadah. Jadi ujar Bang Nafi, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Mudah-mudahan kita sekula warga diselamatkan Allah dari gurur, daripada tertipu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada tertipu.
tertipu dengan ibadah, tertipu dengan kesehatan, tertipu dengan kekayaan, tertipu dengan pengikut, tertipu dengan macam-macam kesehatan dan lain-lain. Allahu Akbar. Kebanyakannya umat tertipu ini dua. Pertama sehat badan, yang kedua tidak ada kerjaan. Kalau kita sibuk dengan kerjaan, insya Allah bisa selamat. Kalau kita sakit, insya Allah banyak selamat. Tapi kalau sehat dan banyak waktu yang kosong, disinilah banyaknya tertipu. Ni'matan maghbunun fiha katsirun minan nas as-sihha wal faragh, kata Rasulullah. Dua nikmat Allah yang 99% manusia tertipu dengan dua itu. Satu, sehat badan. Dua, kelapangan. Tapi kalau orang sempit, kalau orang sakit, biasanya ya Allah, ya Allah, ya Allah begitu. Kalau udah lapang, kalau sudah sehat, jarang. Mungkin ya Allah, ya Allah, mungkin ya. Waspadalah, waspadalah. Masya Allah, Masya Allah. Lihat kalau kata-kata orang soleh, tatkala dapat musibah dirinya atau istrinya atau anaknya, apa yang dikata orang soleh? Ajar wal afiyah insyaallah la ghair. Ini pahala dari Allah dan ini tandanya afiat batin. Begitu. Rasulullah bagaimana? Tathhir labas. Penyakit dan bala musibah ini penyuci, pensuci, tidak ada lain. Titik kata Rasulullah. Jadi kalau orang sehat sekeluarga, hartanya meningkat terus, waspadalah. Itu mungkin adalah 99% lanjuran dari Allah. Tapi kalau orang sakit, kantongnya sakit, badannya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, aduh, syukurlah kepada Allah, karena Allah membersihkan. Hartanya dibersihkan, badannya dibersihkan, istrinya dibersihkan, anaknya pun dibersihkan.